Bab 491, Tri Penghalang. Manusia Sage. Jangan hanya berdiri di sana. Kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Orang bijak langit dan bumi menahan ketegangan dengan gigi terkatup dan ekspresi bengkok. Shadow King sangat bagus di pinggir lapangan. Tidak mengangkat satu jari pun. Shadow King mengejek. Ini tidak akan pernah terjadi jika kita menghadapinya bersama-sama 3 abad yang lalu. Raja Bayangan benar-benar berpikir untuk menikam keduanya dari belakang. Tetapi satu hal yang jelas, hanya bersama-sama mereka dapat menangani Gu Santong. Untuk gambaran yang lebih besar, Shadow King membuat tanda dan rantai emas ditembakkan ke arah rantai Yin Yang, membuatnya bersinar juga. Rantainya semakin erat dan Gu Santong hanya bisa meratap dalam kesusahan. Tidak mampu melepaskan ikatannya bahkan sebagai kilin. Langit, bumi dan manusia, Tri Penghalang. Ketiga orang bijak itu membuat tanda yang sama. Dugu Feng mendongak dengan cemberut. Dia ketakutan dengan penampilan Gu Santong seperti halnya orang berikutnya. Tapi dia adalah sekutu mereka, pendukung mereka. Dengan disegelnya Gu Santong, sayap pasukannya terpotong. Menyerang ke depan sekarang hanya akan membuat mereka menderita banyak korban. Serigala angin melolong dan serigala bayangan darah menjadi bersemangat. Kerugian Gu Santong adalah keuntungan mereka. Dengan keunggulan jumlah mereka, mereka dapat dengan mudah menahan 600.000 tentara Dugu. Ayo, 4 macan Tianyi. Serigala bayangan darah tertawa. Dugu Feng berteriak. Serigala angin melolong. Serigala bayangan darah, pergilah. Membuat saya. Serigala angin melolong dan serigala bayangan darah mundur. Ledakan. Kedua pasukan itu saling bertabrakan. Tetapi tanpa kekuatan mereka, kemajuan tentara Dugu terhenti. Meski tidak berhenti total, formasi mereka memberi mereka kekuatan yang cukup untuk melawan oposisi yang sengit. Musuh mundur selangkah demi selangkah dan berada di ambang kehancuran. Para serigala kagum dengan betapa hanya separuh dari tentara Dugu yang dapat menggunakan kekuatan sebesar itu untuk mendorong jutaan tentara mereka mundur. Mereka hampir hancur dan membiarkan mereka memiliki jalan yang jelas bagi pemimpinnya. Saat itulah tangisan yang menusuk terdengar. Dugu Feng menyaksikan langit dipenuhi ribuan anak panah emas berjatuhan seperti hujan. Itu adalah divisi serigala penusuk langit. Dugu Feng berteriak, ubah formasi, berlindunglah. Formasi gunung. Suara mendesing. Tentara Dugu berhenti dan mengambil posisi bertahan. Yuan Qi mereka berubah menjadi tembok yang tidak bisa ditembus. Tepat pada waktunya menyambut hujan anak panah yang berdenting di perisai mereka. Semangat Howling Wind Wolf dan Blood Shadow Wolf terangkat. Zebie tepat waktu memberikan bantuannya. Pemanah ilahi, bersiaplah untuk melakukan tembakan lagi. Perintah Zebie dan anak buahnya membuka pintu air. Tentara Dugu hanya bisa merunduk di bawah perisai mereka dan bertahan dari serangan palu yang terus-menerus. Ketika serangan akhirnya berhenti, tentara Dugu menemukan Howling Wind Wolf dan Blood Shadow Wolf bekerja sama dengan Sky Piercing Wolf. Dengan mengepung mereka, maju sekarang adalah hal yang mustahil. Dugu Feng menghela nafas. Risikonya tinggi dengan langkah ini. Entah menang atau kalah. Meskipun kita diapit, disinilah kita akan menemui akhir kita. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Dugu Lin bertanya. Dugu Feng menggelengkan kepalanya. Tugas kita sudah selesai. Kita hanya harus bertahan dan membuat pasukan mereka sibuk. Itulah peran umpan. Kelima memegang kekuatan sebenarnya. Dugu Feng melihat ke arah tenda Tuo Batishan sambil tersenyum. Di kota Wingeze, tuan rumah menyaksikan tentara Dugu ditembaki.
Gu Santong terikat dan khawatir karena cemas. Pavilion Lord Long, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menyelamatkan mereka atau semua orang di kota ini akan mati, kata nenek. Long Yifei menghela nafas. Dan menurutmu bagaimana kita melakukan itu? Bebaskan Gu Santong. Kami tidak memiliki tenaga kerja. Mendukung tentara. Bagaimana kita melakukan itu? Padahal selama ini kita selalu beroperasi sendiri. Kami akan terjebak di sana bersama mereka. Yang bisa kami lakukan hanyalah menunggu Zuo Fan. Yang lainnya menghela napas. Xie Xiaofeng menggelengkan kepalanya. Pernahkah kita berpikir akan tiba harinya ketika kita, pemimpin 7 rumah yang perkasa, dengan prestise yang tak terbatas, akan berakhir begitu tidak berdaya? Kita hanya menjadi penonton dalam pertempuran yang akan menentukan nasib kita. Hahaha. Sekarang aku melihat betapa lemahnya tuan rumah sebenarnya. Yang lain menggemakan sentimennya dengan tawa tegang. Di pihak Li Jingtian, para tetua berlari menyelamatkan diri. Pelayan Zuo, sepertinya mereka tidak membelinya. Mungkin mereka tidak peduli dengan kita dan sekarang membantai kota Wingeze. Tidak, Zuo Fan dengan tegas berkata. Aku merusak pakaian dagingnya dan orang itu pasti sangat marah. 2 orang lainnya akan bersamanya demi penampilan. Demi menyelamatkan nama mereka. Mereka terlalu percaya diri dengan kekuatan tahap ethereal mereka. Berpikir dalam hati bahwa balas dendam sangatlah mudah. Mereka tidak akan pernah menggunakan tipuan untuk menarik kita keluar dengan menyerang kota Wingeze. Terlalu menyusahkan jika mereka tidak perlu melakukannya. Qiu Yanhai menggerutu. Pelayan Zuo. Lain kali jika tipuan aneh seperti perangkap madu muncul di benakmu, bisakah kamu tidak melibatkan bidiku? Hahaha. Kamu pikir aku ingin melakukan itu? Dia adalah korban dari keadaan. Zuo Fan berkata. Rencananya adalah menarik para ahli dengan membuat mereka kesal dan memberikan ruang bernapas bagi 4 macan Tianyi. Mengenai bagaimana kita melakukan hal itu, semuanya bergantung pada musuh. Bukan salahku kalau ada orang mesum yang muncul, bahkan menciumku dengan mulut kotornya. Jadi kenapa kamu begitu kesal? Tidak ada yang menyentuh bidi Anda. Faktanya, sayalah korbannya di sini. Yang lainnya tertawa. Qiu Yanhai membungkuk. Terima kasih banyak, Steward Zuo, karena telah menyelamatkan bidi saya. Itulah yang dilakukan rekan satu tim. Jangan pedulikan itu, Penatua Qiu. Hahaha, Zuo Fan melambai padanya. Terdengar teriakan dari belakang mereka. Dasar brengsek, jangan bergerak sedikit pun. Aku akan mengulitimu hidup-hidup, membakar jiwamu, dan mengambil karung daging itu untuk milikku sendiri. Berbalik, mereka menemukan 2 pria dan 1 ular piton datang dengan kecepatan penuh. Li Jingtian menoleh ke Zuo Fan. Pramugara melihat ke bawah dan menunjuk ke sebuah lembah. Disitulah kita mendarat, Penatua Li. Seseorang sedang menunggu kita. Tentu saja. Li Jingtian mengangguk dan terbang bersama pasangan di belakangnya. Mereka berempat mendarat di pemandangan indah ini. Dikelilingi pegunungan di semua sisinya. Suara sungai yang indah dan binatang-binatang hutan menjadikannya surga. Ketiga ahli tahap ethereal juga mendarat. Oksin Snake mendengus. Seorang kultivator tahap ethereal. Beberapa ahli tahap radiant. Dan seorang kultivator surga mendalam yang lemah berpikir untuk lari dari kita. Nah, pikirkan lagi. Siapa bilang kita lari? Sepertinya kita takut, bukan? Zuo Fan mengejek dengan nada menjengkelkan. Kami baru ingat bahwa kami pernah mengadakan pertunangan sebelumnya dan harus mengunjungi beberapa teman. Apa yang kamu lakukan ikut dengan kami? Hai hai hai. Potong bantengnya.
Bicaralah tentang sampah semaumu. Tapi pada akhirnya, aku akan mengupas kulitmu dan memakaimu seperti jas. Mundur sedikit, Zuofan memotongnya dan mencibir. Di sini kupikir hanya kabut berkumis putih yang lambat. Tapi sekarang sepertinya kamu sendiri tidak begitu pintar. Bagaimana penampilanmu jika kamu memakaiku tanpa kulit? Tidak terpikirkan hal itu, kan? Piton itu terbakar amarah. Tampak tersesat di mana-mana. Dia hanya melontarkan hinaan, tidak mempermasalahkan kontradiksi. Apa yang akan saya lakukan dengan tubuh berkulit? Bab 492, Ketidakkekalan 5. Sambil memegang kepalanya, mata buas Penatuahu menatap tajam ke arah ular cabul. Apakah kamu di sini untuk membunuhnya atau mengobrol dengannya? Apa yang kamu lakukan membuat lidahmu terikat. Kamu menyeret kecerdasan seluruh sekte kita ke dalam lumpur. Penatuahu meraung ke arah ular dan serigala cabul. Yang dia dapatkan hanyalah helaan napas dari mereka. Memfokuskan tatapan marah mereka pada Zuofan. Itu semua adalah kesalahannya sehingga mereka berakhir seperti ini. Yang satu dalam keadaan menyesal dan satu lagi tanpa jenazah. Terlepas dari reputasi mereka sebagai ahli panggung halus, dia kini menyerang sudut lain. Otak mereka. Ular cabul menggeram. Bajingan busuk. Aku akan meremukkan kulitmu, mengambil tulangmu dan menyiksamu. Aku akan membuatmu menderita sampai kamu memohon kematian. Apakah kamu menyerah untuk memilikiku? Zuofan menyeringai. Ekor ular cabul bersiul dengan marah. Bukan urusanmu. Ingat saja, aku akan membuat hidupmu seperti neraka. Kamu akan menjalani hidup yang panjang dan menyakitkan. Hai. Zuofan hanya menggelengkan kepalanya. Bodoh. Nak, apakah orang-orang ini targetnya? Suara tua terdengar. Para tetua tersentak tetapi tidak melihat apapun. Ketakutan merayapi hati mereka karena betapa lemahnya mereka dibandingkan dengan pemilik suara ini. Ketiganya mungkin merasa lebih dari sedikit tidak nyaman. Apakah kita baru saja dipermainkan lagi? Kami, ahli tahap ethereal yang hebat, penyergapan ahli. Tapi Tianyu tidak memiliki orang yang lebih kuat dari kita. Bahkan kasus Li Jingtian membutuhkan waktu 1000 tahun. Namun sekarang ada ahli tahap ethereal lain yang bersembunyi. Mereka bertiga menelan ludah. Akal sehat mereka kalah. Zuofan mencibir pada mereka sambil menangkupkan tangannya. Saya berterima kasih kepada yang lebih tua atas dukungannya. Mereka semua ada di sini. Silakan mulai. Bagus. Suara tua itu terdengar lagi. Dari sekeliling pegunungan, ruang berputar hingga 5 jubah tua terlihat, membuat kelompok itu terkepung. Masing-masing dari mereka memiliki cacat. Ada yang telinganya tidak berkembang, ada yang buta, ada yang hidungnya terpotong, dan ada yang bibir diikat. Meski suaranya tetap keluar, yang terakhir terlihat cukup sehat. Jika seseorang mengabaikan inderanya yang lumpuh, dia bahkan tidak punya lidah. Hanya mengerang saat berbicara. Mengikuti tren tersebut, kelima pria tersebut masing-masing kehilangan organ inderanya. Namun, melalui logika yang memutarbalikkan, masih merasa bahwa pria lainnya telah hilang. Bahkan Li Jingtian mengejang sedikit setelah melihat 5 orang yang menyeramkan itu. Sementara ketiga tetua itu benar-benar bingung. Bahkan terjatuh kembali karena ketakutan. Gigi Fiersteiger berceloteh. 5 ketidakkekalan sekte penipu iblis. Apa yang kamu lakukan di sini? Terakhir aku memeriksanya. Sekte perencana iblis adalah salah satu dari 3 sekte penjaga kekaisaran Tianyu. Mengelola domain kami adalah hal yang wajar. Meski begitu, mau tak mau aku bertanya-tanya. Apa yang dilakukan sekte penjinak binatang di sini?
Apakah kamu di sini untuk mengacaukan murid-murid kami? 4 orang tua hanya bermeditasi di atas batu. Dan hanya orang tua yang buta, tuli, dan bermulut tertutup yang berbicara. Teror semakin meningkat di dalam diri ketiga tetua binatang itu. Terbukti dari keringat mereka. Fiersteiger menyeka alisnya dan membungkuk. Tetua, kami telah diejek oleh orang rendahan yang berbahaya. Kami belum pernah menyentuh murid sekte besar Anda. Tidak pernah, kan? Lalu apa yang menguliti murid kita dan mengambil seluruh tubuhnya? Telingaku lemah, tapi aku bisa mendengar dengan baik. Orang yang sama berbicara. Ketiganya sekarang panik, menangis pada Zulfan. Kamu adalah murid sekte penipu iblis. Ya, sedang dalam proses. Zulfan mengangkat bahu. Ketiganya bergetar seperti dedaunan dan kebencian meledak di dalam. Oh, bukan karena penyesalan, tapi dengan kebencian yang diarahkan pada laporan intelijen mereka. Mereka melakukannya dengan sengaja. Bagaimana lagi mereka tidak mengetahui bahwa target kita adalah sekte perencana iblis? Apa yang seharusnya menjadi pekerjaan masuk dan keluar yang sederhana, di bawah pengawasan sekte penjaga Tianyi, kini telah menjadi tugas untuk menargetkan murid sekte penipu setan. Mereka sehalus Lumox, Kaisar Tianyi khususnya. Dasar bodoh. Berkeliling mengincar anak buah sekte iblis perencana dengan lelukonmu. Apakah hidup ini terlalu baik untukmu? Ketiga tetua itu hampir menangis. Ketidakkekalan 5 adalah veteran. Kita seharusnya memiliki waktu yang mudah, tetapi kita baru saja datang ke sini dan sudah menemui jalan buntu. Fiersteiger langsung membungkuk. Tetua, kami tidak tahu anak itu milikmu. Kami mohon agar Anda mengabaikan pelanggaran kami karena kebaikan hati Anda. Hahaha. Apa gunanya peraturan sekte jika permintaan maaf sederhana saja sudah cukup? Anda mengacaukan murid kami dan berpikir Anda bisa pergi begitu saja. Untuk siapa kamu menganggap sekte perencana iblis? Tetua yang sama mengejek. Saat air mata menggenang di mata mereka, ular cabul harus menunjukkan ketidakpuasannya. Sesepuh, lihat saja kami. Dialah yang telah mengacaukan kita. Dia masih hidup dan menendang bahkan setelah mengeluarkan tubuhku. Hahaha. Seorang anak surga yang mendalam menghancurkan tubuh ahli panggung ethereal yang hebat. Sayang sekali. Dan sekarang Anda berani mengakuinya. Menurutku, kematian akan terlihat jauh lebih baik bagimu. Orang tua itu mengejek. 4 tetua lainnya sedikit gemetar. Masing-masing mengungkapkan kegembiraan dengan cara mereka sendiri yang menyeramkan. Fiersteiger menyala. Ular cabul. Apakah kamu buta sekali? Ini adalah jebakan. Sekte penipu iblis membelah rambut hanya untuk memancing keuntungan. Kita boleh memohon semau kita, tapi mereka tidak akan membiarkan kita pergi. Hahaha. Setiap orang adalah produk dari lingkungannya. Anda belum lama berada di dekat anak ini. Namun otak anak itu sudah mulai bergesekan dengan Anda. Meski hanya sedikit. Saya pikir ucapan selamat sudah sepantasnya. Orang tua itu mengejek. Fiersteiger berubah menjadi buas. Ketidakkekalan 5. Kamu terkenal di negeri barat. Tapi kamu tidak jauh berbeda dari kami. Jangan memaksakannya atau kami akan menjatuhkanmu bersama kami. Sekarang aku benar-benar ingin melihat bagaimana 3 orang tak dikenal melakukan hal itu. Hahaha, tetua itu membalas. Nak, bawa anak buahmu pergi sebelum mereka mengikat kita. Ya, penatua. Zuofan membungkuk, menatap Li Jingtian. Keempatnya terbang menjauh namun tidak pergi terlalu jauh. Mengawasi dari pinggir lembah. Pertarungan tingkat ini akan menghasilkan dunia yang baik bagi panggung ethereal baru Li Jingtian dan pasangan yang kuat.
Qiu Yanhai mengerutkan kening pada para tetua yang masih duduk. Stuart Suo, apa masalahnya dengan mereka? Indera mereka melemah. Tapi bukan karena kebetulan. Hahaha, benar. Itu muncul dari metode kultivasi mereka. Zuo Fan menjelaskan. Ini adalah seni kombinasi. Seni perubahan. Dikatakan tahun perubahan. Masa berbunga dan masa layu. Ketika tahun berganti, perubahan dimulai lagi. Ini adalah siklus alami. Segala sesuatu di dunia ini naik dan turun dalam siklus yang tidak pernah berakhir. Kelima orang tua ini menirunya melalui alat inderanya. Namun siklus tersebut terkadang bisa berkembang dan terkadang menurun. Untuk mengimbangi kelemahan mencolok ini, mereka masing-masing menyerahkan semua organ indera mereka kecuali satu. Jadi, bersama-sama, mereka hanya akan berkembang. Sampai-sampai banyak ahli yang lebih kuat dari mereka jatuh ke dalam seni kombinasi mereka. Para tetua diberi nama berdasarkan organ indera yang mereka pilih. Ambil contoh tetua yang bisa berbicara itu. Dia adalah tetua Si, karena lidahnya. Yang lain mengangguk. Dan Sue Qingjian mendapati penampilan menyeramkan mereka sama sekali tidak mengundang. Tapi mereka sangat jelek. Betapapun hebatnya seni itu, saya tidak akan pernah mempraktikkannya. Yang lainnya tertawa. Zuo Fan melanjutkan. Saudari Sue, kamu meremehkan seni perubahan. Tidak ada orang yang bisa melatihnya. Paling tidak yang harus Anda siapkan adalah menyerahkan wajah Anda. Tetapi Anda juga harus bergabung dengan 4 orang lain dalam menggunakannya. Meskipun masing-masing dari mereka masih memiliki indera yang berfungsi. Itu adalah kebijaksanaan kelompok untuk menggunakannya. Dan disitulah letaknya. Anda tidak bisa mengendalikannya. Menanggapi keterkejutan mereka, Zuo Fan tersenyum. Bagaimanapun, ada 3 orang bodoh yang ceroboh yang mencobanya. Sebaiknya kau menatap ahli tahap ethereal sejati. Bab 493 Kekuatan Ekstrim. Ketidakkekalan 5. Anda adalah ahli berpengalaman. Tapi kami juga tidak mudah menyerah. Haruskah kita melakukan ini? Dorong kami cukup keras dan kami akan melakukan apapun. Ya. Kami sangat kejam sehingga kami bahkan menakuti diri kami sendiri. Penatuahu memperhatikan musuh dengan alis tegang dan berkeringat. Meskipun masih berbicara keras dengan harapan dapat menakuti mereka. 2 lainnya memberikan bantuan. Kelima tetua duduk diam seperti sebelumnya. Membiarkan ketiganya berbicara ke dinding. Penatua diam memulai setelah beberapa saat. Hahaha. Ada pepatah. Semua menggonggong dan tidak menggigit. Harus kukatakan. Semakin banyak kamu berteriak, aku semakin merasa lega. Hah. Sue Qingjian terkikik. Stuart Suo, orang itu sama sepertimu. Melontarkan komentar pedas. Tentu saja. Menurut Anda mengapa dia menjaga lidahnya dan mendapat julukannya? Penatua Si. Hahaha, Zuo Fan terkekeh. Harimau, serigala, dan ular sedang marah. Seperti kebanyakan orang lainnya. Ketiga orang ini sangat percaya pada kematian sebelum aib. Sekarang setelah Penatua Si mengejek dan mengejek mereka, dia menyapu lantai dengan nama mereka bahkan sebagai ahli panggung ethereal. Tidak mengherankan ketika Penatuahu meledak dengan kekuatan ketika gambar harimau bermata emas muncul di sekelilingnya. Langit menjadi gelap, angin menderu-deru, seperti harimau yang sedang mencari mangsa. Li Jingtian bergetar, raungan itu menjangkiti dirinya. Itu berkali-kali lebih kuat dari yang dia rasakan saat melawan Fierce Tiger. Hanya dalam bahaya barulah Fierce Tiger menunjukkan kekuatan aslinya. Untuk memperjuangkan hidupnya, Penatualang memiliki serigala perkasa di sekelilingnya. Memperlihatkan cakar dan taringnya.
menggeram ke arah 5 tetua dengan mata merah. Adapun yang kerdil, Oksin Snake, meningkatkan kekuatannya terbukti sedikit sulit tanpa tubuh. Faktanya, dia semakin membusuk seiring berjalannya waktu. Dia sebaiknya segera mendapatkan pakaian daging sebelum angin bertiup kencang. Namun tidak ada tekanan, karena jiwa ahli tahap ethereal dapat bertahan untuk waktu yang lama. Lagi pula, semakin lemah jiwanya, semakin sulit mendapatkan tubuh baru. Ketidakkekalan 5 hanya duduk di sana, bersantai, tanpa niat menyerang atau pergi, hanya mengulur waktu. Ketiga tetua itu berteriak-teriak untuk melarikan diri. Meskipun tidak ada yang mencoba pergi dengan paksa, hanya berjuang dan mendapati diri mereka terjebak. Penatuahu membentak terlebih dahulu di bawah tekanan dan menjadi marah. Jekal dan ular cabul mengikuti. Kelima tetua juga langsung bertindak. Meski hanya dalam bentuk satu tetua, suara mendesing. Penatua yang bisa membuka mulut muncul di depan mereka. Ketiganya sangat bersemangat. Tidak peduli seberapa besar ketakutan mereka terhadap kelimanya. Hanya satu tetua yang memberi mereka peluang besar untuk bertahan hidup. Tentu saja mereka akan menerimanya. 3 jiwa bergabung bersama. Auranya bergabung menjadi kekuatan yang bisa menghancurkan gunung. Bahkan Li Jingtian merasa takut. Kekuatan gabungan mereka berasal dari seberapa baik mereka mengenal satu sama lain. Betapa selarasnya mereka. Sementara yang lebih tua hanya berdiri di sana. Membuka mulutnya hanya ketika serangan berada di atasnya untuk mengeluarkan lolongan yang mengerikan. Ah! Bam! Riak seperti ledakan sonik merobek serangan itu seperti kertas. Hu dan Lang mengeluarkan darah karena sakit kepala yang membakar dan bentuk jiwa mereka lenyap. Sementara Oksin Snake mengalami kondisi yang lebih buruk. Wujudnya yang sudah pingsan hampir menghilang. Serangan ini telah menguras energi jiwanya. Ketiganya mengerang, jatuh ke tanah seperti batu bata. Sementara tetua penyerang kembali ke tempatnya. Sisi Li Jingtian penuh perhatian. Sebuah teriakan belaka berhasil mengusir serangan jiwa combo 3 ahli tahap ethereal yang hebat. Tidak peduli seberapa besar kesenjangan dalam kekuatan, seharusnya tidak sebesar ini. Mereka semua berada di tahap ethereal pada akhirnya. Sama seperti naga ilahi yang tidak memiliki keunggulan dibandingkan para ahli tahap radiant biasa. Zuo Fan tersenyum. Terlalu dini untuk terkejut. Itu hanya pemanasan. Penatua Kou hanya membuka mulutnya. Itu saja. Apa? Mereka semua berteriak. Seperti apa serangan besar-besaran itu? Zuo Fan menjelaskan. Perbedaan terbesar antara Ethereal Stage dan Radiant Stage adalah bentuk jiwa. Mereka semua mengandalkan jiwa mereka. Menggunakan sesuatu yang lebih sedikit berarti perdebatan. Apa yang Penatua Kou gunakan adalah kekuatan seni perubahan yang dilatih hingga puncaknya. Sebuah keterampilan yang disebut Demon Echo. Yang lainnya juga tidak berbeda. Penatua diam memikat. Penglihatan menipu Penatua Yan. Pendengaran Penatua R yang ada di mana-mana. Bau luar biasa Penatua B. Masing-masing sama menakjubkannya. Bersama-sama, mereka menutupi kelemahan mereka yang mencolok. Yang tidak pernah pudar dan terus berkembang. Tanpa celah. Tak seorang pun akan melawan mereka kecuali mereka mendapat keuntungan yang tidak adil. Ini adalah tetua pribadi sekte penipu iblis. Kekuatan 5 ketidakkekalan. Mereka mengangguk. Tetapi kemudian bertanya. Steward Zuo, apa yang Anda maksud dengan penatua pribadi? Hahaha. Rumor mengatakan bahwa yang mulia dari sekte penipu iblis adalah posisi tinggi yang sangat dihormati oleh para murid. Tapi hanya yang tertua yang layak menyandang gelar tersebut dan bahkan bisa tumbuh memiliki kekuatan untuk menyingkirkan pemimpin sekte.
Oleh karena itu, memiliki pengawal pribadi adalah hal yang wajar. Oleh karena itu mereka disebut penatua pribadi. Orang-orang yang seharusnya menjadi yang mulia sekte tersebut, kini telah menjadi pengawal pribadi yang mulia, sehingga hanya menjadi sesepuh saja. Bahkan ketika kekuatan mereka melampaui yang mulia, Li Jingtian mengacungkan jempolnya. Dan kamu baru saja meminta bantuan mereka. Stuart Zhuo, apakah kamu yakin akan pergi ke sekte penipu iblis sebagai murid dan bukan sebagai yang mulia? Zhuo Fan terkekeh. Ini semua adalah milik pemimpin sekte penipu setan, Xie Huyue. Mungkin dia sangat menghargaiku. Meski begitu, dengan mengirimkan 5 orang ini, niatnya jelas dan jelas. Menurutku, kelima orang ini akan merasa mudah berurusan dengan 30 dari 3 ahli ini. Yang lain sangat terkejut hingga mereka hanya menganggukkan kepala. Ketiga orang tersebut akhirnya merangkak berdiri. Tidak peduli seberapa sering mereka mendengar tentang kehebatan mereka berlima, hal itu masih melampaui imajinasi mereka. Hanya satu dari mereka yang menangani mereka bertiga seperti anak-anak. Menyeka darah di mulutnya. Penatua Hu menangkupkan tangannya. Formasi perubahan 5 ketidakkekalan sesuai dengan namanya. Saya menerima kekalahan saya. Meskipun ini bukanlah sebuah kontes yang besar. Mengeroyok beberapa dari kita. Hahaha. Apa yang kamu semburkan? Formasi perubahan. Kami bahkan belum menggunakannya. Itu saja Penatua Kou. Sedangkan untuk bersekongkol denganmu, jumlah pihakmu lebih banyak daripada dia. Tapi saya mengerti. Mencoba membicarakan jalan keluarnya. Sayang sekali itu adalah pendekatan yang paling tidak berguna bagi para penggarap iblis seperti kita. Meskipun para kultivator yang baik hati, seperti Anda, akan berusaha lebih keras untuk hal-hal seperti kehormatan dan apapun. Bagi kami tujuan adalah hal yang menentukan. Kekalahan tidak akan berubah tidak peduli seberapa sedikit atau banyak yang menyerang. Ini semua tentang kekuatan. Penatua dia tidak menerima ejekan itu. Wajah Fierce Tiger menunduk. Pembudidaya iblis yang tidak masuk akal. Mereka tidak terlalu peduli dengan nama mereka. Menginginkan nyawa kita bahkan dalam pertarungan 5 lawan 1. Melawan para kultivator yang saleh. Mereka sudah merasa malu sekarang. Dan malah melakukan pertarungan yang adil. Penatua dia mengejek. Karena Anda sangat tertarik melihat formasi kami. Meskipun tidak layak, kami dengan senang hati membuat pengecualian. Untuk mata Anda yang bodoh. Oh tidak, tidak. Tidak, kami ingin mata kami tidak tahu apa-apa. Terima kasih. Penatua Hu melambai. Ketiganya bersama-sama bahkan tidak dapat menangani salah satu dari mereka. Sementara kelimanya akan membunuh mereka dengan satu jentikan. Itu berlebihan. Jelas sekali. Seperti preman jahat setinggi 9 kaki yang menjulang tinggi seperti anak berusia 3 tahun. Sebuah tamparan akan berhasil. Tetapi penjahat itu hanya perlu membawa anak itu melalui seluruh persenjataannya. Ketiganya menyesali nasib mereka. Ketidakkekalan 5 tidak peduli. Mereka mulai dengan isyarat tangan. Jelas memutuskan untuk menyiksa ketiga bajingan ini dengan baik. Mata Zhuo Fan berbinar seperti penonton yang baik. Pembentukan 5 ketidakkekalan adalah hal baru dan jarang diamati. Untuk menyaksikannya adalah sebuah kesempatan yang muncul sekali di bulan biru. Khususnya bagi Li Jingtian dan kawan-kawan. Puncak tahap ethereal akan menjadi demonstrasi yang bagus mengenai potensi sebenarnya dari tahap ini. Bab 494 Bentuk Jiwa. Riak keluar dari 5 tetua satu demi satu dan langit di atas mereka berubah menjadi hijau cerah. Itu menyelimuti seluruh lembah. Seperti penghalang. Para tetua binatang itu tegang dan ketakutan.
Penatuahulah yang memutuskan untuk bertindak dan berteriak ketika dia bergegas ke langit untuk meninggalkan tempat sialan ini. 3 meter. Itulah jarak yang dia tempuh. Lampu hijau menyala padanya dan membuatnya tetap stabil. Schweinsteiger menyadari kesulitannya dan melepaskan setiap kekuatan dalam dirinya. Sambil mengaum, seekor harimau emas keluar dari dirinya. Terbang menjauh. Elderhu, apakah kamu tidak menginginkan tubuhmu? Penatualang menangis. Semua itu bekerja keras untuk mencapai tahap ini, sayang sekali jika dibiarkan begitu saja. Dan sekarang dia harus mengulanginya lagi dengan tubuh berikutnya. Jadi, meskipun ia sangat menyukai tubuh yang dipahat, masa-masa sulit membutuhkan tindakan yang sangat mendesak. Sementara pikiran Penatuahu telah ditetapkan. Menggunakan tubuhnya sebagai daya tarik agar jiwanya dapat bertahan hidup. Penatualang diliputi oleh emosi yang campur aduk. Schweinsteiger tidak pernah memberi mereka petunjuk tentang rencananya dan meninggalkan mereka begitu saja di sana. Kelimanya pasti akan mengatasi kekeliruan ini untuk kedua kalinya. Penatuahu adalah satu-satunya pengecualian. Siapa yang bisa menyalahkannya? Segala upaya untuk membiarkan teman-temannya ikut serta dalam rencananya akan digagalkan. Omnipresent Hearing sungguh luar biasa. Menangkap suara terkecil, bahkan transmisi. Bukan berarti Penatualang mengetahui semua ini. Adapun ular cabul, dia marah. Karena rencana ini tidak akan berhasil untuknya sejak awal. Dia tidak punya cangkang untuk ditumpahkan. Menjadi jiwa dan segalanya. Ular dan serigala menatap dengan ternganga ke langit. Dengan Schweinsteiger yang tinggal beberapa saat lagi meninggalkan lembah dan mendapatkan kebebasannya, yang tersisa merasa sedih. Saat itu tanaman merambat hijau melesat dari bawah dan melingkari Schweinsteiger dengan erat seperti hadiah yang dibungkus busur. Schweinsteiger meraung. Latihan yang sia-sia. Tanaman merambat hijau membawanya kembali ke bumi selangkah demi selangkah. Hahaha. Kami tidak punya nama untuk dibicarakan jika kalian bertiga tidak bisa melarikan diri dari kami. Penatua dia mengejek. Yang lain mengangguk. Duduk di atas batu dan melakukan pekerjaan ringan untuk menangkapnya. Wajah dia dan Lang menunduk. Jika rencana kejutan Schweinsteiger gagal, apa artinya itu bagi mereka? Namun riak lain menutupi lembah hijau dan ribuan tanaman merambat datang dari semua sisi di keduanya. Mereka tidak punya harapan sama sekali untuk melawan. Perjuangan apapun hanyalah energi yang terbuang sia-sia. Tertahan di antara tanaman merambat yang bercahaya. Schweinsteiger meraung dalam usahanya yang lemah. Merasa dirinya semakin lemah. Jiwa harimau juga perlahan memudar. Sementara cahaya hijau pada tanaman merambat semakin kuat. Hal yang sama terjadi pada ular cabul. Tanpa tubuh yang melindunginya, jiwanya menanggung beban terbesar. Penatualang gemetar dalam sepatu botnya. Tubuhnya mengering seperti kismis dan tanaman merambat menarik jiwanya ke tempat terbuka. Menunggu nasib yang sama. Mereka resmi berada di neraka. Mengalami dunia yang penuh kesakitan dan penyesalan yang tak ada habisnya. Sesepuh, kasihanilah. Kami tidak akan pernah mendekati murid-muridmu yang berharga lagi. Tidak ada yang bersifat pribadi di antara kita. Tidak akan ada balas dendam. Aku mohon padamu untuk membiarkan kami pergi. Kami tidak akan pernah melupakan kebaikan ini. Lepaskan kami, para tetua. Ketiganya merengek di seluruh lembah dengan suara cengeng dan penuh air mata. Namun kelima tetua itu bagaikan batu. Pihak Li Jingtian tahu bahwa kelima tetua jauh lebih baik daripada ketiganya. Tetapi tidak pada tingkat ini. Mereka bahkan tidak bergerak dan ketiganya sudah sekarat. Bagaimana mereka bisa menjadi kultivator tahap yang sama?
Paling tidak yang bisa kamu lakukan hanyalah menggerakkan satu jari. Qiu Yanhai berkata dengan kaget. Pelayan Zuo, benda apa itu? Apakah itu keterampilan hebat mereka dalam berkultivasi? Itulah jiwa mereka, kata Zuo Fan. Jiwa adalah pertanyaan bulat dalam tahap ethereal. Jiwa terbentuk dan dapat dibentuk menjadi bentuk apapun melalui metode kultivasi. Seperti ketiganya, mereka dilatih dengan metode yang membuat jiwa mereka menjadi binatang. Penatuali seharusnya menjadi naga hitam, karena seni hantu yang dia gunakan untuk mencapai kemajuan. Zuo Fan menjelaskan, meskipun 5 ketidakkekalan memiliki seni perubahan dan telah menggabungkan kekuatan mereka, ini membuat jiwa mereka bukanlah tanaman merambat, tetapi cahaya hijau yang Anda lihat menutupi lembah dan menyegel tempat ini. Dunia perubahan. Mereka memiliki kendali atas setiap akar, setiap helai rumput di ujung jari mereka, tumbuh dan menyusut, yang diterjemahkan ke dalam kondisi musuh mereka yang berkembang atau membusuk. Mengambil nyawa orang lain adalah hal terbaik yang mereka lakukan. Dengan pelajaran dan demonstrasi praktis ini, mereka sampai pada kesimpulan yang jelas bahwa di tahap ethereal, kekuatan jiwa pada akhirnya menentukan kemenangan. Sue Qingjian berkata, pelayan Zuo, bagaimana dengan jiwaku dan kakek tua? Akan seperti apa jadinya? Zuo Fan menduga, saudari Sue dan penatua Qiu berlatih seni api dan air. Jadi Anda harus menjadi api dan air dalam pertumbuhan yang konstan, lebih baik dari ketiganya. Sue Qingjian menyala. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Artinya tidak ada bentuk tertentu, seperti ilusi. Meski aku tidak bisa memastikannya, kita hanya perlu melihatnya terlebih dahulu. Jika ketiga hewan itu tangguh, mereka pasti sudah melepaskan diri sekarang. Jiwa dapat mengambil bentuk apapun di tahap ethereal. Masing-masing memiliki keunggulannya sendiri. Semua bergantung pada budidaya mereka. Mereka semua mengangguk. Permohonan ketiga makhluk jiwa itu akhirnya berhenti. Suara mereka terpotong. Sekarang tinggal menunggu waktu sebelum jiwa mereka mati. Penatua dia mengeluarkan sebuah labu dan dengan jentikan, tanaman merambat melemparkan hewan peliharaan yang dijinakkan ke dalam, memasang sumbatnya. Penatua si menyembunyikan labu itu dan cahaya hijau memudar dengan tanda lain dari 5 tetua. Zuo Fan dan yang lainnya mendatangi mereka dan membungkuk. Terima kasih atas segalanya, para tetua. Namun, saya tidak memahami sesuatu. Mengapa Anda membiarkan mereka hidup sebagai tahanan? Hahaha. Ini masalah sekte, Junior. Membunuh mereka itu mudah. Sama halnya dengan kehilangan panen besar. Kami lebih suka membawa mereka ke pemimpin sekte terlebih dahulu dan membiarkan dia memutuskan nasib mereka. Penatua dia berbicara. Zuo Fan mengangguk. Begitu. Xie Wuyu ingin mengacaukan segalanya dan melampiaskannya pada Bistamin Sek. Saya rasa dia akan menuai banyak sekali. Apa pengaruhnya terhadap dukungan para tetua? Dia membantu saya atau saya membantu dia? Penatua dia menatap tajam ke arah Zuo Fan dan mengangguk. Kamu punya otak yang bagus, Junior. Saya mengerti mengapa pemimpin sekte menyukai Anda dan mengirim kami ke sana. Meskipun demikian, ingatlah untuk menunjukkan kepadanya rasa hormat. Pemimpin sekte juga bukan orang suci. Terima kasih atas pengingatnya. Saya akan mengingatnya. Zuo Fan membungkuk. Para tetua mengangguk. Karena itu saja, kami akan kembali. Saya akan menangani sisanya. Terima kasih atas semua yang telah Anda lakukan, para tetua. Zuo Fan membungkuk dan mereka terbang. Li Jingtian bergumam. Orang-orang baik, para senior itu.
Tidak seperti kultivator iblis manapun yang pernah saya lihat. Ada banyak makhluk aneh di sekitar sini. Tapi bukan berarti mereka semua buas dan menyimpang. Banyak yang hanya menempuh jalannya sendiri dan tidak peduli pada orang lain. Karena itu, mereka disamakan dengan para penggarap setan. Kelima orang ini jarang berbicara dengan orang lain selain diri mereka sendiri. Kelihayan mereka tidak terlalu tajam. Mereka adalah yang paling dekat dengan orang suci. Sejauh yang dilakukan oleh para penggarap iblis, Zuo Fan menjelaskan. Dia melihat ke arah kota Wingeze dan berteriak. Sekarang kita hanya perlu memenangkan pertempuran ini dan semuanya akan beres. Bab 495, semua markasmu adalah milik kami. Di medan perang, sisa-sisa elit tentara Dugu dengan harimaunya berusaha sekuat tenaga untuk menahan 3 penjaga serigala dan pasukan besar mereka yang berjumlah 1 juta orang. Blood Shadow Wolf mencibir dan berteriak, "Harimau, saya sangat menghormati keberanian Anda dan tidak kehilangan akal karena panik. Atas namaku sebagai Blood Shadow Wolf, aku berjanji komandan akan menerimamu. Menyerah saja, mimpilah. Kami adalah 4 jenderal macan tentara Dugu. Kami tidak menyerah pada orang-orang biadab." Dugu Feng mendengus. Howling Wind Wolf mengejek. "Tuanmu melemparkanmu ke serigala. Jadi mengapa kamu masih bersikeras untuk bertarung? Komandan kami menghargai bakat. Bergabunglah dengan kami dan pasukan Anda bersama Anda sebagai pemimpinnya akan memenangkan kami semua pertempuran. Masa depan Anda akan gemilang. Kenapa kamu harus membuang semuanya? Dan untuk apa? Kaisarmu yang sinting itu, apakah dia layak untuk mati?" Kesepakatan Quan Rong dan Kaisar Tianyu hanyalah bisnis. Tidak ada klausul yang mengatakan bahwa mereka harus menyukai pria itu karena rencana jahatnya. Faktanya, hal itu merugikannya. Membuat mereka malah mengagumi keberanian tentara Dugu. Tak perlu dikatakan lagi, ketika situasi mengharuskannya, pasukan Quan Rong lebih memilih untuk menyerahkan para pejuang pemberani ini ke pihak mereka. Sayang sekali bahwa satu-satunya hal yang menghalangi mereka adalah elemen yang sama yang membuat tentara Dugu tak terkalahkan selama bertahun-tahun. Tekad dan kesetiaan mereka yang abadi. Marsekal telah dikalahkan oleh serangan licik Kaisar. Tetapi jika ada satu hal yang tidak dapat dilakukan oleh orang-orang ini, itu adalah menjadi pengkhianat. Serigala angin melolong. Serigala bayangan darah. Simpan nafasmu. Kami akan mempertahankan rumah kami dan setiap jiwa di dalamnya. Sampai nafas terakhir kami. Tianyu bukanlah tanahnya, melainkan rakyatnya. Dugu Feng berteriak. Tentara Dugu menggemakan keinginannya. Bahkan ketika dikepung, mereka tetap kuat, seperti pejuang sejati. Ketiga serigala itu mengangguk. Pria yang baik sekali. Sungguh memalukan juga. Serigala memberi isyarat. Serigala yang menusuk langit berteriak. 4 macan dari Tianyu. Hari ini adalah hari di mana kami akan menghabisimu dan memberimu penguburan yang layak. Sangat dihargai. Hahaha, Dugu Feng tertawa. Mereka hanyalah umpan dalam pertempuran ini. Namun dengan kematian yang mengintai di setiap kesempatan, saudara-saudara telah berdamai dengan kematian tersebut. Serigala-serigala itu ragu-ragu. Melawan rival mereka selama bertahun-tahun membuat mereka memahami karakter mereka. Tapi tugas seorang prajurit berada di atas simpati dan kemauan individu dan mereka harus menebas musuhnya tanpa penyesalan. Hancurkan mereka. Para serigala memberi perintah sementara 4 macan Tianyu bersiap untuk serangan 3 arah. Suasana berat dan heroik tiba-tiba pecah karena ratapan di dalam hutan. Nyala api mencapai langit. Serigala-serigala itu berseru. Itu tenda komando. Sebuah penyergapan. Hahaha.
Saudara kelima mulai bergerak. Du Feng tertawa. Serigala-serigala itu berteriak. Ada yang menyuruh seseorang mengejar markas kami. Seluruh pasukanmu terjebak. Siapa lagi yang melakukan serangan mendadak? Hehehe. Kamu belum pernah menyangka hal itu akan terjadi, kan? Kami memiliki satu divisi lagi, dipimpin oleh harimau kelima dari Tianyi. Tentara harimau terbang. Kami hanya umpan. Marshal mengetahui bahwa Anda akan melakukan serangan cepat, mengerahkan seluruh kemampuan Anda. Jadi kami memberi umpan kepada Anda dan Anda membelinya. Membiarkan saudara kelima bebas menyerang tenda komando Anda. Untuk menangkap musuh, ambil dulu kepalanya. Hahaha. Du Feng tertawa dan serigala-serigala itu meledak marah. Kekuatan penuh dari 8 pengawas serigala ada di sini. Meninggalkan tenda komando dalam kesunyian dan tak berdaya. Pergi ke tempat yang apinya paling panas. Luo Yunhai memimpin boneka perang bajanya. Memotong sisa-sisa seperti mentega. Dengan kapasitas mereka sebagai orang aneh, Luo Yunhai menyadari bahwa formasi pada saat ini terlalu berlebihan. Menyerang sudah cukup untuk menjatuhkan musuh. Mereka adalah mesin pembunuh yang tidak dapat dihentikan. Luo Yunhai tidak terlalu senang. Dia tahu Zuo Fan menggunakan perang ini untuk membangun posisinya, mengalahkan pasukan konyol ini. Tapi itu sangat mudah sehingga membuat kemenangan terasa datar. Bertahun-tahun yang dia habiskan di tentara Dugu untuk mempelajari formasi, taktik, manuver, dan serangan balik sia-sia. Dengan pasukan seperti ini, mereka bertindak seperti wabah belalang, mencabik-cabik segalanya dan hanya menyisakan kekacauan. Ia bahkan merobohkan pengawal pribadi Tuo Batis Han. Tanpa perintah, tanpa taktik, langsung saja menyerang seperti seorang fanatik pembunuh yang gila. Akhirnya dia sadar, mengapa Zuo Fan terus mengatakan kekuatan mengalahkan segalanya. Tuan muda, tidak ada musuh lagi. Yang tersisa hanyalah tenda komando. Kami menunggu pesanan Anda. Boneka perang puncak Radiant Stage membungkuk. Luo Yunhai bergumam. Dengan kekuatanmu, masuk saja ke sana dan tangkap dia. Untuk apa kau memintaku, Tuan muda? Itu adalah keinginan Steward Zuo. Ambil sendiri komandannya, Tuan. Dan nama Anda akan tersebar. Itu akan ada di bibir setiap orang. Dan di dalam hati mereka. Saudara Zuo sangat bijaksana. Meskipun pencapaian ini tidak membuat saya senang. Luo Yunhai menggelengkan kepalanya dan berjalan menuju tenda Tuo Batis Han. Tempat itu dikelilingi boneka perang. Luo Yunhai masuk dan melihat seorang pria yang kuat, duduk di kursi tinggi tanpa rasa takut atau cemas. Sambil memberi hormat, Luo Yunhai berbicara. Saya sudah lama mendengar Ayah Baptis berkata bahwa komandan adalah musuh seumur hidupnya. Hari ini saya bisa membuktikannya. Tapi sekarang aku sudah mengambil alih kemahmu. Kamu kalah. Jadi aku harus memintamu ikut denganku. Hahaha. Dari mana datangnya bocah egois ini? Ingin mengalahkan pasukan Quan Rong saya dan menjatuhkan saya. Ada hal lain yang akan datang. Luo Yunhai menatap punggungnya. Kamu bukan Tuo Batis Han. Tentu saja tidak. Berayun ke sekeliling. Itu hanyalah seorang pemuda berjubah komandan. Komandan tahu tentang posisi lemah pihakmu. Satu-satunya cara untuk menang adalah dengan mengalahkannya. Kamu sudah mendapatkannya. Hahaha. Tuan muda. Ada tentara musuh yang merangkak kemana-mana. Kami dikepung. Sebuah teriakan datang dari luar. Luo Yunhai mengangguk dan menghela nafas. Seperti yang dikatakan kakak Zuo. Rencana pertama hanya memiliki peluang sukses 10%. Kami hanya akan beralih ke rencana B dan melihat apakah orang tua itu cukup percaya diri untuk muncul.
Saatnya mengunjungi saudara-saudaraku itu. Hahaha. Kak, kenapa kamu begitu tenang? Komandan palsu itu tersentak. Luo Yunhai menyeringai. Kerusuhan tidak pernah membantu siapapun. Untuk mendapatkan Tuo Batishan, kami telah mengerahkan segala upaya untuk mengantisipasi apapun. Bagaimanapun, yang aku butuhkan hanyalah lokasinya dan Flying Tiger Army akan menangkapnya dalam waktu kurang dari 1 menit. Hahaha. Luo Yunhai meninggalkan seorang komandan palsu yang tertegun. Mengapa kamu tidak membunuhku? Aku siap jika kamu mengambil kepalaku. Mengapa tidak membunuh siapapun? Seperti yang dikatakan kakak Zuo, Anda tidak bisa menghentikan saya. Jadi tidak ada bedanya. Tawa terakhir Luo Yunhai bergema di telinga pemuda itu. Dia merenung sebelum mengangguk. Keberanian seorang jenderal yang hebat. Luo Yunhai memberi isyarat agar orang-orang itu mengikutinya keluar dari kamp. Dia kemudian mendengar tawa mendekatinya. Savage Wolf menemuinya dengan divisinya yang penuh dengan haus darah. Hahaha, brengsek. Kamu mengambil alih kemah kami dan sekarang kamu ingin keluar begitu saja. Menurutmu di mana tempat ini? Lahan penuh dengan kekuatan. Meskipun puncak boneka perang Radiant State memblokir gelombang kejut tersebut, Luo Yunhai mencibir. Tentu saja itu adalah kamp musuh. Apalagi yang bisa dilakukan? Rute yang indah. Bajingan kecil yang sombong. Berbicara kasar bahkan ketika kematianmu sudah dekat. Kamu seperti Zulfan. Lahan menunjuk ke belakangnya. Lihat ini. Apakah menurut Anda beberapa ratus ribu orang tidak dapat menyapu lantai bersama Anda dalam hitungan menit? Luo Yunhai membuat tiruan dari gerakannya. Lihat pasukan macan terbang ini. Apa menurutmu itu tidak bisa meratakanmu dalam hitungan detik? Lahan bingung. Apakah semua bawahan Zulfan kurang ajar dan menjengkelkan? Dia melihat ke arah musuh sekali lagi tetapi pada akhirnya mendengus. Anak nakal. Itu hanya 100.000 orang. Sementara aku memiliki 1,5 juta orang bersamaku. Kenapa kamu begitu sombong? Menyerahlah demi orang-orang kami dan hidupmu yang lemah. Cih. Kamu dingleberinya. Anda akan segera melihat bahwa angka bukanlah segalanya. Katakan padaku sesuatu yang aku tidak tahu. Tentara terhebat yang pernah dilihat Tianyu adalah tentara Dugu. Orang-orang di belakangmu mungkin sama. Tapi mereka tetap tidak akan melebihi 1,5 juta elitku. Karena Luo Yunhai masih bersikap tegar. Lahan melakukan intimidasi. Anak itu tidak mempercayainya. Sambil nyengir lebar. Kalau begitu, kamu hanya berpikiran sempit. Bersambung.